Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Dewanti. Saya pengelola program PTM di Puskesmas Taroang. Terima kasih atas kehadiran teman-teman kader sudah berkumpul di tempat ini. Baiklah, saya akan membawakan materi tentang penyakit PTM atau lebih dikenal dengan penyakit tidak menular. Karena di desa kita yang tinggi penyakit adalah hipertensi dan diabetes mellitus. Saya akan menjelaskan tentang apa itu penyakit hipertensi. Penyakit hipertensi adalah ketika tekanan darah terhadap dinding arteri terlalu tinggi. Yang bagaimana itu dikatakan seseorang menderita hipertensi? Apabila seseorang tekanan darahnya itu 150/90 mmHg atau miligram per air raksam. Bagaimana gejalanya penyakit hipertensi? Biasanya pasien akan mengeluh seperti sakit kepala, penglihatan yang berkurang, kedua kelelahan, ketiga aritma atau irama jantung yang cepat. Bagaimana cara pencegahan dari penyakit hipertensi itu? 1. Konsumsi makanan yang sehat, yaitu dengan rendah garam atau mengurangi asupan garam. Kedua, melakukan aktivitas fisik. Ketiga, berhenti merokok. Kemudian saya akan menjelaskan lagi penyakit tentang diabetes mellitus atau lebih dikenal di masyarakat penyakit kencing manis atau penyakit gula. Yang bagaimana itu dikatakan pasien itu menderita penyakit DM atau penyakit gula, yaitu dengan metode pemeriksaannya itu GDP dan GDS. Yang bagaimana itu GDP atau gula darah puasa dan gula darah sewaktu. Apabila gula darah sewaktu pasien mengalami 250 mg per desiliter dan apabila GDP 126 mg per desiliter. Terus bagaimana gejalanya? Orang menderita penyakit diabetes biasanya pasien akan mengalami sering buang air kecil pada malam hari, sering merasa haus, sering merasa lapar, kemudian berat badan biasanya akan turun. Kemudian pasien biasanya akan mudah mengalami kelelahan. Jadi saya harapkan kepada teman-teman kader untuk menganjurkan masyarakat untuk melakukan deteksi dini penyakit PTM, melakukan pemeriksaan rutin baik itu di Posbindu, Puskesmas atau di pusat pelayanan kesehatan. Baiklah, sekian pemaparan materi saya tentang penyakit PTM. Apabila teman-teman ingin bertanya, silahkan bertanya. Saya akan membuka sesi tanya jawab tentang penyakit-penyakit PTM. Baiklah, untuk mempersilahkan teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat datang buat teman-teman kader Desa Taroang. Jadi, bagaimana kabar tak? Alhamdulillah baik-baik. Jadi, ya perkenalkan, nama saya Yuki. Saya petugas gizi dari Puskesmas Taroang. Hari ini akan membawakan materi tentang pencegahan penyakit tidak menular. Kami berharap teman-teman kader dari kegiatan ini bisa memberikan informasi, bisa memberikan edukasi kepada masyarakat di sekitar tentang bagaimana caranya mencegah penyakit tidak menular. Pernah Jeki dengar tentang PTM? Iya betul, jadi PTM itu adalah singkatan dari penyakit tidak menular. Termasuk di dalamnya apa? Ya, jantung, diabetes atau gula, ada hipertensi. Jadi, bagaimana caranya supaya terhindar dari penyakit tidak menular tersebut? Kita sebut cerdik. Apa saja itu? Ada C, cek kesehatan secara rutin, supaya kita tahu kondisi kita sekarang. Kita bisa melakukan tindakan lebih tepat dan lebih cepat. Di mana kita bisa periksa kesehatan secara rutin? Di Posbindu, di Posyandu. Kalau di Posbindu atau Posyandu ada petugas yang cek darah. Itu dia. Nih, kita bisa periksa gula darah asam urat kolesterol Kita juga bisa timbang berat badan di situ. Kemudian ada enyahkan asap rokok. Jadi kader bisa membantu memberikan informasi atau edukasi kepada masyarakat supaya berhenti merokok. Minimal tidak merokok di dalam rumah. Kemudian ada R. R itu rajin melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit dalam sehari. Yang mana itu? Ya, menyapu, mengepel, siram bunga, itu semua termasuk aktivitas fisik.
Kemudian ada D, diet seimbang. Maksudnya ini kita menjaga makanan tak, jumlahnya atau porsinya sesuai umur tak. Dan ingat yang penting bervariasi. Bervariasi itu maksudnya bermacam-macam. Tidak perlu mahal, tidak perlu banyak, tapi bermacam-macam. Jaga juga gulanya, garam tak atau lemak atau minyak supaya tidak berlebihan. Kemudian ada I, istirahat yang cukup. Kalau istirahat tak cukup, kesehatan tak bisa lebih stabil. Ini organ-organ atau alat-alat tubuh tak bisa bekerja lebih maksimal. Kemudian kelola stres. K, kelola stres. Maksudnya itu hindari supaya tidak stres. Jaga pikiran tak, jaga perasaan tak. Kita bisa pergi jalan atau berlibur bersama keluarga sekali-sekali. Kalau orang stres, dia malas makan, dia malas bergerak, mudah sakit. Jadi inilah 6 pesan sederhana. Kalau kita terapkan, kita bisa cegah penyakit tidak menular. Masa muda tak sehat, masa tua tak nikmat. Apa tadi itu? C, cek kesehatan secara rutin. E, enyahkan rokok. R, rajin melakukan aktivitas fisik. D, diet seimbang. I, istirahat yang cukup. K, kelola stres. Baiklah, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kader bisa memberikan edukasi kepada masyarakat di sekitar tak. Sekian. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Rida Suryati Muslima, salah satu dokter di Puskesmas Taruhan Janemonto. Sekarang saya akan melakukan screening puma di pada salah satu klien atas nama Denny. Nah, di sini tujuannya untuk melakukan screening faktor risiko yang bisa terjadi dan bisa menyebabkan penyakit paru akibat merokok. Perkenalkan, nama saya Dr. Rida, saya dokter di Puskesmas Taruhan. Di sini sebentar saya mau tanya-tanya, jadi ada beberapa pertanyaan. Siapa namanya? Jiwa. Usia tak berapa Pak Diwan? 29 tahun. 29 tahun. Kok merokok? Merokok. Berapa tahun sih merokok? Lebih 10 tahun. 10 tahun. Satu hari itu berapa batang kira-kira? Setiap hari satu bungkus, isinya 12 batang. 12 di. Kalau jalan pendakian kah atau tidak pendakian biasa susah? Iya, sampai begitu. Sering juga sering. Kadang di. Kalau batuk itu biasa banyak lebih tak, dia tidak sedikit. Kurang jadi. Kalau batuk biasa tidak disertai dengan flu begitu biasa. Kadang batuk saja atau batuk biasa batuk baru flu juga. Iya, biasa begitu. Jadi apa disarankan sama tenaga kesehatan dan periksa kalau nafas tak di rumah sakit ada pakai mesin begitu, tidak pernah. Ini dia setelah saya hitung skornya itu masih kurang dari 7, jadi saya perlu edukasi lagi. Saya tidak perlu periksa pakai alat di rumah sakit, jadi dikurangi sedikit itu merokok kalau bisa berhenti. Jadi nanti kalau semakin begitu bagaimana kita konsumsi rokok atau semakin lama masih merokok, bisa itu ada bilang penyakit paru-paru yang bikin sesak. Jadi kadang kita tanyakan. Terima kasih dia atas waktunya. Setelah tadi screening puma saya lakukan pada salah satu klien, di mana hasilnya itu skornya kurang dari 7, di mana saya hanya melakukan edukasi gaya hidup, bagaimana untuk mengurangi merokok atau berhenti merokok agar tidak terjadi penyakit paru nantinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.